Perkenalkan, nama saya Ayu Permata Bunda, NIM A1C3 19040 dari Pendidikan Fisika, kelas reguler B, angkatan 2019. Di sini saya ingin melakukan percobaan mengenai tekanan dan aliran fluida. Nah, untuk percobaan yang pertama ini, kita menggunakan fitur tekanan yang sudah ditampilkan di layar ini. Nah, di sini terdapat ada kolam ya, ada kolam. Di sini ada keran air dan di sini ada pengukur tekanan. Dan untuk memudahkan saya dalam mengukur nanti, saya akan mengaktifkan penggaris dan garis bantunya. Kemudian satuannya kita ganti menjadi atmosfer. Nah, di sini terdapat densitas fluida, yang mana densitas ini adalah massa jenis dari fluida tersebut. Nah, sini dapat kita lihat ya, densitas air di sini atau massa jenis air yaitu 1000 kg per meter kubik. Kemudian gravitasinya di sini kita menggunakan 9,8 meter per satuan kuadrat. Pak ya, ukuran kedalaman dari kolamnya. Di sini kita langsung masukkan airnya saja ya. Kita lihat ketinggian airnya. Nah, kita tambah lagi kalau perlu ya. Nah, sudah pas. Nah, ini kita langsung saja memahami konsep tekanan pada fluida. Nah, di sini kita akan melihat dulu, karena tadi kita sudah menemukan gaya gravitasi dan massa jenis dari fluida. Nah, di sini kita langsung saja masukkan pengukur tekanannya ke sini. Nah, kita lihat ya, kita masukkan ke yang paling dasar dulu di sini. Ini 1,18 atm untuk yang 3 meter, yang 2 meter di sini kita 1,10 atm, dan yang 1 meter itu 1,0001 atm atau bisa dibulatkan 1 atm saja. Nah, yang di sini 1 atm ya. Nah, kita coba yang untuk tidak ada airnya. Kita coba kosongkan yang tidak ada airnya. Ya, tadi adalah yang terdapat airnya. Sekarang kita kosongkan. Nah, kita ukur tekanannya ke bawah ya. Di sini ini 1,004 atm dan ini 1,0003, 002, 001 dan 1,0 atm. Ini sebelum diisi air. Kalau jika dibulatkan ini hasilnya sama, yaitu 1 atm. Menentukan tekanan hidrostatik pada air, kita perlu mengaktifkan yang tadi, penggaris, garis bantu, kemudian satuannya kita atm ya. Nah, di sini densitas fluidanya tadi kita menggunakan air dulu, yaitu 1000 kg per meter kubik, dan gravitasinya 9,8 meter per satuan kuadrat. Nah, ini sudah ada cairan ya, alias fluida gitu kan. Ini air. Sekarang kita tinggal mengukur saja tekanannya, karena di sini densitasnya sudah diketahui, gravitasinya juga sudah diketahui, dan tinggal kita menentukan tekanannya saja dengan mengukur tekanan pada tiap kedalaman. Ini 1,13 ya. Yang 3 meter, yang 2 meter tadi 1,05, yang 1 meter itu 1 atm, yang 0 ya 1 atm. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa semakin besar kedalaman pada
kolam, maka semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Dan sebaliknya, jika kedalaman kolam semakin kecil, maka tekanan yang dihasilkan juga semakin kecil. Itulah tadi yang untuk tekanan hidrostatik pada air. Kemudian di sini kita akan menentukan tekanan hidrostatik pada madu. Ini kita tampilkan ya, di sini air tadi kita geser ke madu. Nah, di sini kita geser ke madu, terus kita aktifkan penggaris dan garis bantu, kemudian satuannya ampere. Nah, di sini kita lihat, kita akan ukur tekanannya. Kita akan ukur tekanannya yang paling bawah terlebih dahulu, yaitu 1,2 atm yang untuk 3 meter, dan yang 2 meternya 1,07, dan yang ini 1,001, dan yang ini 1,00. Nah, dapat dilihat di sini bahwa tekanan hidrostatik pada madu tadi hampir sama dengan tekanan hidrostatik pada air, yang mana di sini terlihat bahwa semakin besar kedalaman pada kolam, maka tekanan hidrostatik yang dihasilkan akan semakin besar pula. Pada air kan ini 1000 kg per meter kubik dan kedalamannya misalnya 3 meter. Nah, itu dapat dilihat bahwa tekanan yang dihasilkan itu besar, yaitu 1,13 tadi ya. Nah, kemudian kita ganti zat cairnya menjadi madu. Madu tadi massa jenisnya 1420 kg per meter kubik. Nah, dengan kedalaman 3 meter ya tadi. Nah, berarti tadi itu tekanan yang dihasilkan tadi adalah 1,20. Nah, di sini tampak bahwa semakin besar massa jenis, maka tekanan yang dihasilkan juga semakin besar. Nah, sini kita akan melihat ini ada selang dan ini ada partikel yang lewat melalui selang ini. Nah, di sini kita lihat alirannya ini beraturan dan bisa juga dikatakan pola aliran ini mengikuti alur garis pada selang yang bisa dinamakan dengan aliran laminer atau aliran tuna. Nah, ini. Nah, kalau misalnya luasnya kita ganti, di sini kita menganalisis konsepnya. Nah, di sini kita lihat bahwa ini partikelnya tidak mengikuti alur garis yang ada pada selang, karena di sini dia ditampung dalam bentuk cangkir ya, tidak beraturan, dan bentuk alirannya itu tidak beraturan atau bergulung-gulung seperti ini. Nah, ini dinamakan dengan aliran turbulen. Kemudian untuk tujuan yang kedua, kita akan menyelidiki dan menganalisis hubungan luas dan kelajuan fluida. Nah, ini kita aktifkan penggaris, kemudian kita aktifkan flux-meternya untuk melihat berapa luasnya, dan kemudian sini saya pakai luasnya 3,1 meter kuadrat untuk luas yang pertama, dan kita akan mengukur kecepatan pada aliran ini, yaitu 1,6 meter per sekon ya. Kemudian kita ubah luasnya menjadi 0,8 meter kuadrat. Di sini kecepatannya 6,2 meter per sekon, dan kemudian kita ubah lagi luasnya menjadi 1,8 meter per sekon kuadrat.
Sini kecepatannya yaitu 2,7 meter per sekon untuk yang 1,8. Nah, di sini dapat kita simpulkan hubungan luas dan kelajuan fluida. Semakin besar luas yang diberikan pada selang ini, semakin besar luas selang, maka kecepatan yang dihasilkan juga akan semakin kecil. Ini kan pipanya masih normal ya, masih lurus gitu ya. Tapi volume titik ini masih beraturan gitu, masih konstan. Nah, jika misalnya pipanya ini kita lengkungkan seperti ini, kita lengkungkan seperti ini, maka volume titik yang lewat pada bagian sini akan semakin sedikit karena dia mengalami ketidakberaturan, yaitu mengalami kelengkungan seperti ini. Oke, demikianlah eksperimen yang dapat saya lakukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dikarenakan saya di sini masih dalam tahap belajar. Sekian dan terima kasih.